Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan kajian tafsir kita dengan kitab 100 pesan singkat dari Al-Quran. Dan hari ini kita sampai kepada halaman 53. Dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Pelajaran dari kutipan ayat ini yang ada dalam buku ini ialah hiduplah dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah untukmu. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa poin penting yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa seluruh kehidupan umat manusia, seluruh kehidupan makhluk di alam ini adalah atas naungan rahmat Allah. Kedua, bahwa apabila Allah ingin mencurahkan, menurunkan rahmatnya, tiada siapapun yang mampu menolaknya. Dan sebaliknya, ketika Allah ingin menurunkan siksaannya, tidak ada siapapun yang mampu menolaknya. Ayat dalam surat Fatir ayat 2 ini ketika Allah membicarakan apabila Allah membuka dan apabila Allah menahan, Allah dahulukan membuka rahmatnya sebelum mumsik laha, menunjukkan bahwa selalu rahmat Allah mendahului kemarahannya Allah. Ayat ini ingin memberikan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan kita ini ada Allah yang mengatur. Sehingga semua ketentuan Allah pasti akan sampai. Kita dalam ayat Al-Quran ada Allah ulangi berkali-kali firman-Nya, yudabbirul amr, Allah yang mengatur seluruh urusan. Bahkan di sana ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur seluruh urusan makhluknya. Fal mudabbirati amra, begitu firman Allah, para malaikat yang mengatur semua urusan. Ayat ini seperti juga dalam Al-An'am ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah berkehendak dan ingin memberikan sesuatu cobaan kepadamu, tidak siapapun yang mampu mengangkat cobaan itu, mengangkat musibah itu kecuali Allah. Dan apabila Allah memberikan sesuatu kebaikan, maka Allah adalah yang maha mampu dan kuat. Ayat-ayat semacam ini harus selalu ada di benak kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Ayat ini dan ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain itu contoh seperti semacam ini. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tiada cobaan, musibah kecuali yang telah Allah tentukan untuk kita. Dan Allah gunakan bahasanya lana, bukan alaina. Sebagian ahli tafsir mengatakan menunjukkan bahwa semua musibah apapun tetap di baliknya ada kebaikan. Kedua, harus ada ayat yang selalu kita pegangi bahwa biyadikal khair. Semua kebaikan hanya di tangan Allah. Sehingga sumber kebaikan itu tidak memberikan kecuali yang terbaik untuk hambanya. Ketiga, ada ayat yang supaya kita juga bisa menjalani hidup ini tenang. Tidak selalu banyak merintih bahwa apa? Bahwa Allah tidak pernah akan membebani kita, menguji kita di luar kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah Allah menurunkan yang terbaik. Di tangan Allah semua kebaikan. Dan Allah tidak menguji kita di luar kemampuan kita. Karena itu kemudian ada ayat lain yang memerintahkan kita agar selalu dalam semua urusan kita, yang paling kecil sampai yang paling besar, kita hanya memohon kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bahwa kalian semua miskin.
Hanya Allah. Karena itu dalam ayat lain Al-Ahzab 17 Allah berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa gerangan yang mampu membela kalian kalau Allah ingin menentukan sesuatu musibah atau ketika Allah ingin mendatangkan rahmat? Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Tiada pembela kecuali hanya Allah, tiada penolong. Ayat-ayat semacam ini harus selalu kita buat pegangan hidup kita, bahwa Allah apabila menentukan sesuatu pada saya, sehingga nggak perlu saya kelahi sama yang lain takut saingan bisnis, karena yang belum ditentukan oleh Allah tidak pernah akan sampai pada kita. Yang telah Allah tentukan, sekuat apapun usaha manusia dan jin untuk menghalaunya, tetap akan sampai pada kita. Al-Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih, beliau pernah ditanya, "Ala madza banaita amrak?" Kehidupanmu ini kamu bina beratas fondasi apa dalam kehidupan ini? Beliau menjawab, banait. Beliau kemudian menjawab begini, ala arba'ati asya. Aku bangun fondasi kehidupanku dengan 4 perkara, 4 pilar. Pertama, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fajtahadtu. Aku yakin dan tahu bahwa amal perbuatanku tidak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku melakukan semua amal perbuatanku dengan fajtahadtu, dengan rajin, dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Karena aku yakin tidak ada orang lain yang mampu menggantikan kewajiban dan amal perbuatan yang harus saya lakukan. Pertama. Kedua, wa alimtu anna Allah azza wa jalla muttali'un alayya fastahiyait. Aku tahu, yakin benar bahwa Allah selalu melihat aku, menyaksikan aku. Karena itu aku malu. Malu kalau melangkah kaki kepada hal-hal yang dilarang olehnya. Malu kalau menggunakan nikmatnya untuk hal-hal yang dilarang olehnya. Allah selalu melihat aku, karena itu aku malu. Ketiga, wa alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'nant. Aku yakin dan tahu benar bahwa rizkiku yang telah Allah tentukan untuk aku tidak pernah akan dimakan orang lain. Tidak pernah akan sampai kepada orang lain. Fatma'nantu. Karena itu aku yakin. Ini yang berkaitan dengan ayat kita. Semua yang Allah telah tentukan, termasuk rizki kita, tidak siapapun yang mampu untuk menolaknya. Itu yang pernah kita sampaikan ketika Imam Ali ditanya, "Idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh?" Wahai Amirul Mukminin, kalau pintu pencarian seseorang ditutup, semuanya ditutup, dari mana ia akan memperoleh rizkinya? Imam Ali dengan simpel beliau menjawab, "Min haitsu ya'tihi ajaluh." Sebagaimana ajalnya pasti akan sampai, apapun usaha dokter, apapun usaha medis, tetap ajal akan sampai. Begitu juga rizki yang Allah tentukan pasti akan sampai, walaupun siapapun yang ingin menggagalnya tidak pernah akan mampu. Kemudian Imam Ja'far mengakhiri ungkapan beliau yang keempat, wa alimtu anna akhira amri al-maut fasta'jattu. Aku yakin akhir dalam kehidupan ini, akhir dalam urusanku ini adalah kematian. Pasti aku akan mati. Karena itu aku ambil persiapan selalu sebelum datangnya kematian. Pertama, aku yakin amal perbuatanku tidak akan dilakukan orang lain. Karena itu aku melakukannya dengan serius dan sungguh-sungguh. Kedua, aku yakin dan tahu Allah selalu melihat aku. Karena itu aku malu. Ketiga, aku yakin rizkiku tidak akan dimakan orang lain. Karena itu aku tenang. Dan terakhir, aku yakin bahwa akhir kehidupan ini pasti mati. Karena itu aku persiapkan. Ini fondasi hidup. Bahwa apa yang telah Allah tentukan padamu akan sampai. Jangan gelisah. Dan Allah yang belum tentukan, kita usaha dengan minta tolong manusia dan jin dan semua kekuatan, tidak pernah akan sampai. Begitulah ketentuan Allah. Orang yang meyakini ayat-ayat semacam ini pasti akan tentram hidupnya. Ketika ia peroleh, ia mensyukuri. Ketika dia enggak memperoleh, dia yakin Allah adalah sumber kebaikan. Kalau baik pasti akan diberikan kepadaku, maka dia akan memiliki ketentraman. Ada juga, tadi saya sampaikan 4 fondasi kehidupan yang jawaban dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Ada juga yang menunjukkan dari Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad salamullahi alaih. Imam Ali dalam cerita yang panjang, beliau pernah haji masa kecil segala macam, ketemu orang di jalan tanpa membawa bekal. Ketika orang tanya, "Mana bekalmu? Kamu haji tanpa bekal?" Dia hanya mengatakan, "Rijla
rahli rijlaya wa zadi taqwaya wa qasdi maulaya. Kendaraanku kedua kakiku, bekalku ketakwaanku, dan tujuanku aku adalah menuju kepada Allah. Dalam cerita yang panjang, orang kemudian bertanya dengan beliau, bihaqqi abaik, aku mohon, aku bertanya padamu dengan hak-hak ayah-ayahmu, orang tuamu. Tolong beritahukan kepadaku sebenarnya bekal apa yang kamu bawa dalam perjalanan yang kamu sepintas aku lihat tanpa bekal. Imam Ali Zainal Abidin saat itu senyum, kemudian beliau berkata, bal ajuzu biza, tidak, aku pergi ini membawa bekal. Wazadi fiha arba'atu asya, bekalku dalam perjalanan ini ada 4. Pertama, arad dunya kullaha bihadzafiriha mamlakat Allah. Aku melihat seluruh dunia ini dengan semua yang ada adalah kerajaan milik Allah. Kedua, wa aral khalqa kullahum abidallahi wa ima'ahu wa iyalah. Aku melihat seluruh makhluk ini, seluruh hamba ini adalah makhluknya. Pertama, aku melihat seluruh dunia ini dari ujung ke ujung adalah milik kerajaan Allah, milik Allah. Kedua, seluruh makhluk yang ada adalah hanya hamba-hamba. Ketiga, wa aral asbaba wal arzaqa biyadillah. Aku melihat segala macam sebab dan rezeki itu hanya di tangan Allah. Allahu Akbar. Dan terakhir, yang keempat, wa ara qada Allahi nafidzan fi kulli ardillah. Aku meyakini benar bahwa semua ketentuan Allah pasti akan terjadi. Bagaimana orang nggak merasa tenang? Dia berjalan dimanapun, dia yakin ini adalah semua milik kerajaan Allah dan Allah melihatku. Bagaimana dia akan takut bertemu dengan siapapun, menghadapi siapapun, karena dia yakin semua ini adalah makhluknya, makhluk Allah. Kemudian kenapa dia harus gelisah? Karena dia yakin sebab dan rezeki hanya di tangan Allah. Dan keempat, dia yakin bahwa yang Allah telah tentukan tidak ada siapapun yang mampu menggagalkannya. Ara qadha Allah nafidzan fi kulli ardillah. Setelah mendengar ini yang tanya tadi, diriwayatkan Wasil atau Ibrahim bin Abraham, dia mengatakan, ni'maz zadu zaduka ya Zainal Abidin. Sebaik-baik bekal adalah bekalmu, wahai Zainal Abidin. Wa anta tajuzu biha mafawizal akhirah, fa kaifa mafawizad dunya. Bekal yang kamu miliki ini, kamu mampu melewati menuju ke akhirat, apalagi perjalanan di dunia. Ini menunjukkan ayat yang kita baca ini, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsikalah. Gak perlu kita iri melihat apa yang dimiliki orang lain. Gak perlu kita merasa tersaingi dan merasa dikerogoti atau merasa rezeki kita dihalau segala macam. Tenanglah, yang bukan milik Anda tidak pernah akan sampai pada Anda, dan yang milik Anda tiada siapapun yang mampu ingin menjauhkan dari Anda. Ini merupakan pegangan dalam kehidupan sehingga kita hidup ini dengan merasa tenang, aman, bahwa saya sedang ada yang mengatur. Saya ini nggak mampu mengatur kehidupan saya. Manusia amat lemah. Di balik dinding ini hanya 50 cm, ada apa di sana? Kita nggak tahu. Karena itu semuanya kita pasrahkan kepadanya. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Aku pasrahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Kenapa? Allah basir, sangat tahu, sangat mendetail, tahu rinci apa urusan semua hambanya. Disebutkan semut sekecil semut, di dalam manapun dia tertutup, sekecil apapun Allah melihat dan Allah mengirimkan rezekinya. Yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki pada kita, dan dalam semua urusan. Karena itu kita tetap harus melakukan prosedur yang harus kita lakukan, tapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah dengan keyakinan ketentuan Allah tidak pernah akan meleset. Semua ketentuan Allah akan sampai pada kita. Kita pindah kepada halaman berikutnya, yaitu halaman 54.
Halaman 54 ayat yang tertulis di sini Al-Anbiya 83. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha di antara semua penyayang. Yang tertulis dalam buku ini pelajarannya, angkat tanganmu dan keluhkan semua masalahmu kepadanya, akankah Arhamur Rahimin menelantarkanmu. Ayat ini mengkisahkan mengenai Nabi Allah Ayub alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Ketika kita mendengar nama Nabi Ayub, pertama yang masuk kepada pikiran kita adalah cobaan. Karena ketika orang membicarakan sabar, selalu yang dibuat contoh puncak kesabaran adalah sabar Ayub, sabar Nabi Ayub yang Allah sebutkan. Ayat ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Ayub menadahkan tangan menuju kepada Allah karena menceritakan apa yang menimpa padanya. Para nabi dalam Al-Quran dan khususnya dalam surat Al-Anbiya itu banyak cerita bahwa doa para anbiya. Al-Anbiya selalu mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah, melaporkan Allah. Allah Maha tahu urusan kita, tapi Allah senang mendengarkan apa keluh kita kepadanya. Yang paling kecil sampai yang paling besar, semua mereka balikan dan mohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan dalam semua hal. Dan semacam inilah Nabi Ayub. Sebelum kita teruskan pada ayat ini, kita berhenti pada Nabi Ayub yang menjadi contoh dan menjadi perumpamaan kesabaran. Selalu orang mengatakan sabar Ayub, sabar Ayub. Apa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam? Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah. Bukan sanksi karena beliau melanggar, tidak. Para nabi maksum tidak melanggar. Tetapi Allah ingin menampakkan kepada hamba-hambanya, pada mereka orang-orang yang diajak oleh Ayub untuk kembali kepada Allah. Allah ingin nampakkan kepada mereka bagaimana kesabaran manusia ini ketika menghadapi musibah. Pertama. Kedua, bagaimana bahwa dunia itu adalah hal yang sirna. Hari ini kamu mampu memiliki, besok bisa tidak memiliki. Yang kekal hanya Allah. Dan juga Allah ingin memberikan pelajaran pada umat Ayub yang menyaksikan ini bahwa Allah sangat mampu hari ini memberikan ujian, besok mengembalikan semua, bahkan lebih sejahtera dari sebelumnya. Ceritanya begini. Nabi Ayub ini pertama diuji oleh Allah, anaknya semua meninggal. Orang memiliki anak, hati selalu kepada anaknya, sehingga anak itu disebut aflat akbarina, sepenggal dari hati kita. Allah ambil satu persatu, mati semua. Ketika mati semua, Nabi Ayub satu persatu mati. Nabi Ayub hanya mengangkat tangan. Mereka adalah titipan Allah. Sekarang yang memiliki mengambil, dan pasti dia pemiliknya lebih berbelas kasih pada mereka daripada aku. Setelah habis anaknya diuji. Nabi Ayub punya ternak, Nabi Ayub punya kebun, lahan dan semuanya. Ternak-ternaknya mati semuanya. Kebunnya semua terbakar habis, tidak memiliki sesuatu. Dari alai anak, semua kekayaannya habis sehingga nggak punya. Nabi Ayub hanya mengatakan, semua itu adalah miliknya. Baginya segala puji saat memberikan padaku, dan baginya segala puji saat ia mengambil dariku, karena semua miliknya. Tetap nggak tergoyang. Terakhir, dia diuji, kena sakit. Badannya semua sakit. Tapi kita tidak ikut riwayat yang mengatakan sakit beliau sampai kulit, orang mencici, orang menjauh, kita nggak percaya. Para nabi diselamatkan oleh Allah dari hal yang membuat orang manusia lari darinya, nggak mungkin. Beliau sakit dengan bermacam-macam sakit, parah dan susah. Iya, tapi bukan penyakit yang membuat orang jijik dan orang lari, tidak sama sekali, karena Allah jaga kehormatan seorang nabi. Sakit beliau, tidak mampu melakukan apa-apa, semuanya badan sakit. Tetap hanya istrinya yang merawat. Semua orang mungkin akan mentertawakan, orang akan mengatakan tetap Ayub dengan hanya pasrah kepada Allah, hanya memuji Allah, bersyukur kepada Allah.
Hatta dalam doa yang disebut dalam Al-Quran yang sedang kita baca ini, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Doa ini hanya, ya Allah, aku tertimpa penyakit dan Engkau yang Maha Rahmat. Ayub tidak mendekati, ya Allah, berikan aku ini, berikan ini. Bahkan Ayub gak menyebut nama Allah yang wahai pemberi sehat, mu'afi, wa ya syafi, wa ya mu'afi. Tidak, anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Artinya engkau mampu memberikan aku sakit lebih dari ini, tapi engkau arhamur rahimin. Dan kalau engkau memberikan semacam ini, engkau lebih tahu karena engkau lebih rahmat pada diriku daripada diriku sendiri. Pasrah mutlak. Ini ada kajian tahun 80-an mungkin. Ada beberapa orientalis mengkaji ayat ini. Mereka menyebutkan dalam beberapa buku disebutkan. Mereka mengatakan begini, kenapa cerita dalam Al-Quran seorang nabi ketika sakit yang disebut namanya Arhamur Rahimin, nama Allah. Padahal Allah punya nama yang Asy-Syafi, yang memberikan kesembuhan, As-Salam, memberikan ketentraman dan semuanya, Al-Mu'afi, yang memberikan kesehatan. Kenapa nabi ini ketika sakit yang diminta adalah ya, yang disebut adalah sifat Allah, ya Arhamar Rahimin. Akhirnya mereka dalam kajian mereka menemukan begini, seorang yang sakit, pasien, orang sakit, ketika menerima dengan kondisi penyakitnya dan dia pasrah, itu sudah merupakan separuh obat sebelum dia mendapatkan obat. Sementara pasien yang berontak, dia marah dengan penyakitnya, dia protes kenapa dia sakit, emosi-emosi yang ada pada dirinya ini membuat obat demi obat yang akan diberikan semuanya tidak akan memberikan kesembuhan karena kegelisahan hati. Nabi ini ingin menjelaskan bahwa ya Arhamur Rahimin, dengan penuh tenang seorang nabi ini bahwa engkau Maha Rahman dan Rahim. Dan nyatanya begitu. Orang yang menerima dengan kondisi apa yang terjadi padanya, kemudian dia berobat, pasti menjalani yang harus dia jalankan, berobat, ketenangan dia itu akan membantu kesembuhannya. Sampai hari-hari ini kita membaca banyak berkaitan dengan kasus corona ini. Banyak pengakuan para dokter yang mati lebih banyak karena gelisah, sehingga mereka menjadikan obat yang kami berikan malah tidak mampu memberikan sesuatu. Nabi ini ketika sakit yang dipanggil nama Allah, ya Arhamar Rahimin, aku serahkan padamu ya Allah. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ayub ini pernah suatu hari istrinya sudah sekian belasan tahun merawat dengan penuh kesabaran. Aku bisa kita bayangkan istri ini, anak-anaknya sudah habis, keluarga yang tadi mampu menerima tamu, membantu orang, sekarang tidak punya apa-apa, kemudian harus merawat suami. Suatu hari sudah sekian belas tahun dia agak capek, dia berkata kepada Nabi, wahai Ayub, suaminya Nabi, wahai Ayub, engkau adalah Nabi, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Layak dan sangat layak, dan kita memang dianjurkan untuk mohon. Tetapi dengarkan seorang nabi ini ketika dalam satu riwayat ini, ketika istrinya berkata semacam itu, sang Ayub berkata kepada istrinya, istriku, berapa tahun aku sakit? Istrinya sambil teriak, 18 tahun kau sakit semacam ini. Tiba-tiba Ayub menangis, istriku, aku malu kepada Allah. Aku lebih 60 tahun sehat, aku baru 18 tahun, mengapa aku mengeluh pada Allah? Aku serahkan hanya kepadanya. Karena itu dalam terusan ayat ini ketika wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin, Allah sebutkan fastajabna lahu, kami kabulkan permohonan Ayub. Kemudian Ayub disembuhkan, diganti oleh Allah, diberikan harta, ternak dan kebun yang lebih daripada yang pertama. Kemudian mendapatkan anak demi anak, semua diganti oleh Allah untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah lah yang memiliki segalanya. Dunia adalah tempat sementara. Kapan kamu punya, bisa besok diambil. Yang ngambil hari ini bisa mengembalikan kepadamu lebih dengan semuanya. Ini semua merupakan pelajaran. Tapi Nabi Ayub dalam kondisi semacam ini tetap disebut sebagai orang yang awwab, selalu hanya kembali kepada Allah. Jadi pelajaran yang baru yang harus kita ambil dari cerita Pak Nabi Ayub dan sebelumnya ayat yang berkaitan semua yang terjadi Allah tentukan, mengajarkan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan tentram.
Ada Allah yang mengatur urusan kita. Kita cuman harus usaha. Kita harus melakukan usaha semampu kita. Karena kalau kita hanya pasrah tidak usaha, kita bertentangan dengan sunnatullah. Allah akan mengecam kita. Allah menyalahkan kita. Kita usaha, tapi kita yakin Allah pemilik semua kebaikan dan tidak akan menentukan kepadaku kecuali yang terbaik. Ketika Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin, ini membuat hati tentram. Begini, apapun yang sedang kita alami ini kita keluhkan kepada Allah, tapi kita yakin bahwa Allah sekarang yang telah mengetahui semua masalah saya. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui masalah saya. Kemudian Allah sangat-sangat mampu menyelesaikan masalah saya. Kemudian hanya di tangan Allah kebaikan. Kalau kemudian Allah belum menyelesaikan, berarti ada sesuatu kebaikan yang Allah simpan. Kemudian pasti Allah akan berikan. Karena itu saya yakin dan pasrah karena Dia Maha mengetahui. Itulah pelajaran tafsir kita hari ini. Mudah-mudahan di bulan Al-Quran, di hari-hari semacam ini, khususnya di hari-hari Ashrul Awakhir, 10 terakhir ini, mudah-mudahan kita lebih mampu mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan pasrah mutlak kepadanya, dengan keyakinan Allah tidak memberikan kecuali yang terbaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.